Kemudian kamu bilang kan pohon tradisi pagan. Tadi saya mengulangi lagi nih. Pohon itu dari Santo Bonifacius. Santo Bonifacius itu santo orang kudus terkenal yang justru mengajarkan ajaran untuk menumpaskan pagan. Dengan menebang pohon waktu itu disembah oleh bangsa Viking kalau saya tidak salah. Lihat tradisi Santo Bonifacius, lihat cerita Bonifacius. Jadi bukan berarti seolah-olah ini ajaran pagan. Kalau penyembah berhala itu dicium, diusap, pohonnya dapat menghapus dosa. Seperti pada saat kamu mengusap menciumnya, maka niscaya dosamu sebersih itu. Pohonnya jadi hitam irang. Enggak ada orang Kristen kudu wajib pasang pohon, kemudian diusap-usap, dicium, hilang dosanya. Enggak ada, itu baru pagan. Mengerti? Jadi jangan salah memaknai. Loh, kamu jangan salah loh. Islam pun mengadopsi perayaan pagan. Loh, tawaf. Loh, emang dari mana? Ya, itu kan juga sama. Jangan seperti itu, adalah cocokologinya. Ada restriction, ada ini. Tapi nggak apa-apa, bener-bener 2 ronde terakhir. Ayo dong teman-teman, jangan di... Ya. Oke, saya lanjut ya. Dari ulang lagi. Ketika membahas tentang data, harusnya Anda klasifikasikan mana primer, mana tersier, mana sekunder, mana tersier. Jadi berbicara mengenai data bukan asal itu independen, itu berita dan itu tidak capable, kredibel. Anda tidak bisa bawa link berita yang ditulis oleh seseorang yang nggak tahu siapa, disunting siapa. Itu tadi siapa penulisnya? Bisa nggak Gus bertanggung jawabkan seperti Anda? Saya lihat tuh profilnya siapa, itu cuman jurnalis awam. Loh iya, silakan dibaca. Lihat dulu siapa. Kemudian kamu bilang kan pohon tradisi pagan. Tadi saya mengulangi lagi nih. Pohon itu dari Santo Bonifacius. Santo Bonifacius itu santo orang kudus terkenal yang justru mengajarkan ajaran untuk menumpaskan pagan. Dengan menebang pohon waktu itu disembah oleh bangsa Viking kalau saya tidak salah. Lihat tradisi Santo Bonifacius, lihat cerita Bonifacius. Jadi bukan berarti seolah-olah ini ajaran pagan. Kalau penyembah berhala itu dicium, diusap, pohonnya dapat menghapus dosa. Seperti pada saat kamu mengusap menciumnya, maka niscaya dosamu sebersih itu. Pohonnya jadi hitam irang. Enggak ada orang Kristen kudu wajib pasang pohon, kemudian diusap-usap, dicium, hilang dosanya. Enggak ada, itu baru pagan. Mengerti? Jadi jangan salah memaknai. Loh, kamu jangan salah loh. Islam pun mengadopsi perayaan pagan. Loh, tawaf. Loh, emang dari mana? Ya, itu kan juga sama. Jangan seperti itu, adalah cocokologinya nggak nyambung. Coba bahas sejarah dulu Santo Bonifacius ya. Itu seorang kudus Katolik loh. Kamu salah loh bawa datanya. Oke, kemudian yang kedua, kamu bilang katanya bahwa seorang Gus Wafi katanya kalah. Pendeta-pendeta kalah, iya. Kalau pendeta-pendetanya Warokoh bin Naufal, Nestorius, ya itu kalah memang. Karena saya pernah bilang, berulang-ulang saya bilang, ingat teman-teman, ucapan Joseph. Setinggi-tingginya Imam Al-Ghazali, setinggi-tingginya Asy'ari, setinggi-tingginya Ibnu Taimiyah, setinggi-tingginya Imam Syafi'i atau 4 imam mazhab, itu sama tingginya dengan Nestorius, dengan Arius. Ya, itu selevel dengan mereka-mereka itu. Nggak apa-apa, saya akui betul, itu selevel. Makanya tadi ketika kamu mengatakan levelmu, itu pendeta-pendeta kalah, betul yang dikalahkan ya sekelas Warokoh bin Naufal, Nestorius, Arius. Begitu. Paham nggak maksudnya apa? Jangan bangga, harusnya mikir, refleksi, renungan. Oke? Kemudian yang kedua, kamu sempat bilang, yang ketiga, kamu bilang katanya, Asy'ari sudah bertemu dengan Muhammad. Kan tadi kamu sudah bilang Joseph di awal, iya itu jebakan saya. Jadi kamu akui itu di mimpi. Iya betul di mimpi. Saya tanya, siapa yang melihat dan menyaksikan mengklarifikasi mimpinya Asy'ari bahwa memang betul? Loh, kamu jangan kemudian mengkritik Paulus aja. Kok Paulus melihat Yesus, katanya melihat, ini udah saya jawab ya. Tadi kamu nggak berani bantah lagi. Kamu malah lari ke perikop. Ya nggak? Teman-teman lihat kan? Dia lari lagi ke perikop, lari lagi ke sini. Coba kamu jawab, Asy'ari bermimpi ketemu Muhammad itu dari mana? Terus mimpinya valid nggak? Ketemu mimpinya gimana sih? Coba ya dijelaskan ya, tolong jelaskan. Oke? Kemudian yang terakhir, Wi-Fi. Itu ketuhanan. Balik lagi ketuhanan. 20 sifat Allah
dengan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat mana? Dijawab dulu, saya biar tahu. Kemudian berbicara mengenai Natal, beneran mau ke situ? Itu perbedaan beda, nanti kita bahas lagi dengan kekhususan juga Maulid. Nanti kita tanya, Maulid itu merayakan 12 Rabiul Awal itu dari mana? Belum nanti kalau kita bahas Mahalul Qiyam, itu dalil dari mana? Betul nggak, Gus Wifi? Mahalul Qiyam itu dari mana? Kenapa merasakan hadiratnya Rasulullah sehingga kalian hadir? Sehingga kalian berdiri, ya kan? Itu dari mana dalilnya lagi? Loh, nanti nyalah nyambung ke Matius 19 ayat 12 yang ada sama-samakan dengan ayat Al-Quran katanya. Allah hadir tapi bukan visual. Nah, ini tadi counter saya adalah ketika Anda bilang bahwa Allah harus hadir secara visual, transubstansiasi Yesus itu adalah justru yang lebih kuat daripada visualisasi Yesus. Karena Yesus sendiri sudah kasih jawaban loh di dalam Yohanes 20 ayat 29. Ketika Rasul Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku," Yesus menjawab di dalam Yohanes 20 ayat 29, "Karena kamu telah melihat, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yesus bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya pada apa? Salah satu mujizat Ekaristi adalah transubstansiasi. Coba cari tahu dulu itu apa. Kalau Anda mau kritik Ekaristi. Oke? Oke. Saya nggak enak nih kalau dipaksain, nanti takutnya jaringannya ini. Berarti 2 ronde. Berarti sepakat atau mau lebih? Iya, gak apa. Iya, gak apa. Aman. 2 ronde. Aman. Berarti 2 ronde dari sekarang atau gimana? Iya, gak apa-apa. Terserah. Kalau saya ngikut aja. Ya sudah. Tapi jangan di framing saya ini ya. Nanti suka di framing sih. Saya itu selama diskusi sama Edis pernah saya framing dia kabur. Paling penonton yang bilang. Iya itu. Ya dikasih ketegasan aja. Maksudnya jangan bilang terserah itu, jangan terserah gitu. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak, itu aja. Dan saya kan ngikut aja. Maksudnya sampai jam 1 pun oke. Kalau saya, memang 2 kali putaran ya monggo. Oh jadi 2 ronde lagi ya. Kita ini berapa leg? Tandingnya nggak ditanggapi. Ya karena kan saya lagi ngomong, takutnya nanti malah motong waktu. Ya udah, silakan. Oke. Mas Joseph, ya saya ulangi ya, di awal itu bukan blogspot ya. Coba sampai tampilkan apa itu istilah blogspot ya. Jangan kemudian sampai saya ini mahasiswa, kamu itu salah, tapi sampean nggak ada data sampean. Kan kata sampean begini kan tadi kan, sampean pakai bukunya terjemahan. Lalu sampean bilang, kalau kamu mau membantah saya harus ada data pembanding nih. Nah kan saya pakai standar Anda. Kalau kamu bisa membantah, mana datanya gitu loh. Mana data pembandingnya? .uk, co.uk, United Kingdom, itu bukan blogspot bro. Saya kalau sampai pakai buku beneran, ya sampai kira saya dibantu orang begitu. Ini saya benar-benar punya buku-buku antum gitu loh. Saya mengkritiki Yesus dan ajarannya itu, saya punya bukunya. Nih ya, kira saya dibantu orang gitu. Nih, saya kalau sampai pakai buku beneran, bener-bener dari kekristenan Anda, dari para pemikir Anda ini ya. Nih, kita mulai dari sini ya. David Taurus adalah salah satu teolog Kristen dan tokoh penting dalam periode ini yang mempengaruhi pandangan tentang historis Yesus. Dalam bukunya Life of Jesus 1835, Staurus menerapkan metode kritis untuk meneliti kisah-kisah Injil, dan dia menyimpulkan bahwa banyak dari peristiwa dalam kehidupan Yesus yang dianggap supranatural sebenarnya adalah mitos, mitos ya, dan dikembangkan oleh pengikut awalnya. Itu sudah ada ya bukunya ya. Ini ada footnote-nya 2428. Kita lihat footnote-nya. Di sini Alistair di dalam bukunya apa? Christian Theology. Orang Kristen ini.
seorang teologi loh, bahwa kisah-kisah Yesus supranatural itu mitos, bohongan. Sebelum Staurus, kaum rasionalis tertentu telah melabeli kelahiran dan kebangkitan Yesus sebelum dia sebagai legenda dan mitos. Jediar. Mitos ternyata, cuma legenda. Kata siapa? Teolog Kristen. Saya kalau pakai buku beneran bisa begitu nanti gitu loh. Makanya saya pakai data-data yang di awal itu biar tidak terlalu garang gitu loh. Saya kalau bener-bener pakai buku, ya akhirnya seperti ini. Mitos, cuma legenda itu. Teolog Kristen bahkan sebelum dia sudah banyak yang mengklaim bahwa Yesus ini tokoh fiktif, cuma legenda di dalam Bible itu. Ada bukunya. Dear, selamat datang di mana? Oke, pertanyaan kamu tentang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Uluhiyah dari kata ilahun, yang berarti Allah yang berhak disembah. Rububiyah dari kata Rabbun, berarti Allah yang mengatur alam ini. Uluhiyah berkaitan dengan ta'abbudi, penyembahan. Rububiyah berkaitan dengan ikrori, pengakuan seorang hamba bahwa dia yang mengatur segala alam. Asma wa sifat adalah nama-nama, namanya asma, jamak dari kata ismun, ikut wazan af'alun. Asma, nama-nama Allah, asmaul husna, dan sifat-sifat Allah. Apa yang mau ditanyakan dari uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Apa yang mau ditanyakan dari konsep itu apa? Begitu loh. Seharusnya kamu begini, dari uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ada yang saya kritisi, A, B, C. Nah, saya jawab. Kamu kan cuma bertanya makna kan? Kalau cuma makna seperti itu maknanya. Uluhiyah juga memiliki sifat rububiyah, begitupun sebaliknya. Karena ketika di alam kubur, umat Islam, orang nanti di alam kubur ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir dengan kata man robbuka, siapa Tuhan yang kamu sembah, menggunakan lafal robbun. Hadisnya sahih. Begitu kan maunya kan? Sudah. Dijawab pakai data pembanding tentang Alistair dalam kitabnya Christian Theology dengan Staurus dalam kitabnya Life of Jesus. Dia seorang teologi Kristen. Data pembandingnya mana? Sorry, saya masih unmute ya. Coba di mute dulu, itu ada suara ini jangkrik, berisik ya, berisik. Jangan kebiasaan jeder-jeder, nanti kita semua di sini berserakan. Jangan biasa gitu praktek lapangan dong di media sosial, jangan jeder-jeder juga, bahaya. Pantesan aja dari tadi saya mental. Oke? Biasa aja, jangan jeder, lupa kasih keyword apa kabar. Oke, sekarang kamu bilang David Strauss jeder. Hei, jangan dijederin, itu udah jadi kerangka ya. Jangan dijeder-jederin, jangan kebiasaan nih. Kamu bisa baca ya. Ini data real. Kamu bilang UK United Kingdom. Nih, Britannica. David Strauss. Lu tahu nggak dibilang apa sama orang-orang yang mereka benar-benar serekan dia satu alumnus dan segala macam. Dibilang apa katanya? Criticize for an inadequate. Artinya apa? Nggak capable. Ngerti? Inadequate ini artinya apa? Nggak capable. Nggak becus dalam apa? Pemahamannya mengenai biblical. Lo pakai inilah Islam. Ya, orang sesat sama mereka dipungut. Itu Islam, memang betul. Itu untuk menjujurkan mereka. Aduh, kalimat apa menjujurkan ya? Itu untuk menegaskan bahwa mereka jujur. Memang ajaran mereka nggak jauh-jauh dari kesesatan. Makanya pemahaman orang sesat dikutip. Baca. Ini Britannica, ini baru. No blogspot, no kaleng-kaleng, independent.co.uk, lu cuman kutip uk.co-nya doang. Itu link berita, wifi. Ngerti gak sih?
Jangan UK.UK. Ini saya kalau misalnya ini, jedar-jedar apa? Ya, nih saya bandingin lagi data pembanding nih baru nih. Pagan Christmas. Nope. Nih, ini Catholic answer. What is Christmas all about? Nih, baca ya. Ini nanti dijelaskan bahwa Christmas Christian ini dikatakan katanya mengadopsi pagan Sol Invictus. Nih, saya buka dari sini aja deh. Pakai bahasa Indonesia, kasihan bahasa Inggris tadi United Kingdom katanya. Cenah ya, United Kingdom. Nih, kita baca dari presentasi ini aja. Nih. Oke. Baca. Nih, Paul Ernst Jablonski, teolog proses yang pertama. Ini baca ini. Ini baru Natal nih. Apakah ada perintah perayaan Natal nih? 2 Timotius 2 ayat 8, ingatlah ini. Nih, kemudian nanti di sini ada fakta Annunciatio Christi. Yang kalau di sini dikatakan dalam data ini, nih di sini dikatakan apa? Di sini ada sarkofagus, areofagus nih. Berkaitan dengan pagan, ini tidak ada urusannya. Kenapa? Karena sekali lagi dengan adanya penggunaan pohon-pohon itu sudah ada dari zaman 190 Masehi. Hanya dengan dekorasi, inovasi sekali lagi itu tidak berkaitan dengan ritual ibadah, wifi, nggak ada urusannya ya dengan pagan-pagan dan segala macam. Oke? Nah, kemudian kamu sempat mengatakan bahwa di dalam Islam Di dalam Islam sekali lagi kamu menyatakan ulama-ulamamu ini apa yang tauhid ububiyah dan segala macam. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan tauhid itu agenda pembagian 3 macam tauhid ini. Nih. Ala Ibnu Taimiyah. Nih. Saya mau bertanya, di sini kenapa dikatakan bahwa menurut Ibnu Taimiyah mengklaim bahwa kamu menjelaskan uluhiyah rububiyah seolah-olah kamu mengimani itu, yakin? Menurut orang yang mencetus itu kamu itu tidak mengimani? Nih, tidak mengimani? Masih belum bertauhid, kamu dibilang belum bertauhid. Ini maksud saya, kenapa dibedakan? Ini loh NU online, ini baru nih datanya terverifikasi oleh Dewan Pers. Ini data kamu sendiri kan? Ya, coba jelasin kenapa dibagi dengan uluhiyah rububiyah asma wa sifat. Ini baru datanya. Ya. Oke. Nah, kemudian kamu bilang apa? Ketika berbicara mengenai agenda tadi, kamu harus baca di sini, ya. Tapi ada agenda melempar klaim dan tuduhan pada orang-orang yang dianggap berlawanan dengan Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Nih, ya. Ini kenapa terjadi kalian menyembah satu Allah, kenapa beda-beda tauhidnya? Dijelaskan, jujur. Oke? Satu ronde lagi berarti ya? Ya. Ini ronde terakhir, Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah susahnya ngobrol sama Joseph, teman-teman. Giliran saya pakai United Kingdom ditanyakan tadi, siapa penulisnya itu website itu? Begini. Giliran dia boleh pakai NU online. Coba saya tanya, yang nulis siapa? Muhaddis bukan? Ahli hadis bukan yang nulis? Kan ruwet ngomong sama Joseph ini. Giliran saya pakai website dari kekristenan tadi ketika saya membahas Taurus ya, di dalam di dalam bukunya Life of Jesus, dia itu bukan orang yang kredibel. Dijawab pakai website sama dia. Setaurus itu dijawab pakai website yang nggak ketemu siapa penulisnya. Bayangkan. Kan ini orangnya nggak kredibel Taurus ini. Tapi dijawab pakai website yang sama-sama nggak ketemu sama penulisnya. Gimana sih gitu? Aduh. Susah ini. Nih. Saya ya. Sampai kan pakai ini ya, pakai data ini ya. Malah pakai website sama-sama website. Gimana? Katanya kalau nggak pakai website pakai buku. Saya pakai buku dijawab website. Ini ya.
Kan pakai ini nih, Britalian. Nah, website ini nih yang dipakai nih sama Joseph nih. Britalian ya, tentang Natal ya. Oke, saya sama-sama pakai website punya kamu ya. Ini, perayaan kristal untuk merayakan kelahiran istilah Natal dalam bahasa Inggris, misa pada hari Kristus, berasal dari masa yang cukup baru. Istilah Yule yang lebih awal mungkin berasal dari apa ini? Germanik. Jadi dari mana sih asal-usul ajaran Anda ini? Istilah yang sesuai dengan bahasa lain apa ini? Dalam Navidad dalam bahasa Spanyol. Nah, kalau kita lihat nih ya, Natal juga telah menjadi hari raya keluarga sekuler. Bayangkan, sejak awal abad ke-20, Natal juga telah menjadi hari raya keluarga sekuler yang dirayakan oleh umat Kristen dan non-Kristen. Ya, dan ditandai dengan peruntukan hadiah yang semakin rumit dalam perayaan Natal sekuler ini. Tokoh mitos bernama Sinterklas. Nah, Sinterklas ternyata selama ini tokoh mitos. Ini kan website yang kamu pakai kan dari tadi kan? Ini saya sama-sama pakai ini. Asal usul pasti menetapkan tanggal 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Yesus tidak jelas, Dor. Asal usul pasti penetapan tanggal 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Yesus tidak jelas. Gimana ini? Tanggal 25 Desembernya aja gak jelas gitu loh. Kok malah dirayakan? Berarti merayakan sesuatu yang gak jelas. Dur, kan itu yang sampean pakai kan? Website ini, Britalian ini. Saya giliran saya pakai bener-bener buku, referensinya, footnote-nya ada. Dijawab pakai website. Websitenya nggak ketemu siapa yang nulis, keahliannya apakah? Gimana ini? Duh, ini kok muter-muter ini. Lalu tadi di awal ya, kamu kan mengatakan tuh bahwa ada sakramen kehadiran Yesus. Tapi tadi dia sempat menggunakan ayat Yohanes 20 nomor 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Loh, Yesus saja memberikan tingkatan keimanan tertinggi ketika gak melihat lalu percaya. Malah di sakramennya Yesus hadir, kan bertolak belakang. Gimana sih? Kok dagelan begini gitu loh. Nah, sehingga kalau Anda mau bertanya misalnya tentang konsep uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ya. Konsep yang kemudian diagungkan oleh Ibnu Taimiyah. Loh, katanya Ibnu Taimiyah ini ditolak. Bro, Ibnu Taimiyah ditolak itu dalam 60 bab. Selain 60 bab diterima oleh para ulama. Ingat, Ibnu Taimiyah situna mas'alatan, 60 bab yang ditolak oleh para ulama ketika menentang Al-Quran dan akidah hadis dari umat Islam. Selain itu diterima oleh para ulama. Makanya dia punya kitab Fatawa Ibnu Taimiyah. Gak semua kita tolak. Coba tunjukkan kitab aslinya Ibnu Taimiyah. Sodorkan kepada saya. Mana tentang paham uluhiyah rububiyahnya Ibnu Taimiyah. Jangan website NU online. Kamu ngelarang saya pakai website. Gimana sih? Berarti kurang satu putaran ini? Atau gimana? Ya, habis ini satu putaran selesai, penutup ya, closing. Ya, berarti sampean, saya, lalu gimana? Enggak, saya akhiri dulu, baru nanti penutup dimulai dari Anda, baru saya terakhir lagi. Udah habis itu selesai. Gini aja, penutupnya biar gak lama-lama, 5 menit bagi 2 gitu aja. Oh ya sudah. Berarti penutup ini boleh nyebrang atau enggak? Enggak, ini belum penutup loh. Ini saya selesaikan dulu kan. Oke. Ya. Oke, begini ya. Saya agak bingung dengan WiFi ini dalam memahami data. Saya sudah bilang data itu kredibel. Kamu menyelisihi NU. Masalahnya NU sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Tadi saya sudah tunjukkan. Saya tahu degil liciknya Islam itu seperti apa. Jangan tepuk jidat. Saya belum selesai menampilkan siapa penulisnya. Kamu nggak berani kan? Tadi saya sudah bantah. David Strauss itu ternyata sudah dikategorikan orang yang tidak capable. Itu dari data yang kamu kutip Britannica, bukan Britalian WiFi. Britannica. Nih, kamu bilang siapa penulisnya? Ini Abdul Wahab Ahmad. Kamu katanya orang NU nggak kenal. Atau jangan-jangan kamu cuma ngaku-ngaku. Bahaya nih. Nih, Wakil Katib PCNU Jember dan peneliti di Aswaja.
ini baru capable. Bukan, saya nggak melarang. Saya persilakan asal yang bawa jelas. Gimana sih Islam playing victim mulu? Suka lempar batu sembunyi tangan. Jangan lu pikir Yesus dilempari batu. Ya iya sama, itu kelakuan orang yang mengingkari Yesus Kristus. Sama kan, kalian ikuti kan? Kalian ikuti polanya. Itulah kalian. Jujur kan? Ini peneliti. Nih bukan kaleng-kaleng. Ketawa-tawa aja. Ya. Kemudian kamu bilang katanya Natal itu dari, kamu ngerti gak sih cara bacanya? Cara baca Britannica nih, Britannica saya kasih tahu ya. Jangan langsung diterjemahkan. Kalau diterjemahkan jadi aneh. Terjemahan Google tuh aneh beneran. Kamu aja pasti ngomel kan kalau misalkan ada orang yang menerjemahkan bahasa Arab dari Google, betul nggak? Itu aneh. Makanya jangan diterjemahkan. Kamu pelan-pelan bacanya. Nih, there was strong opposition to recognizing birthday of martyr or for that matter of Jesus. Bukan, jangan kamu gini. Tadi pas di awal kamu paksa-paksa. Giliran sekarang saya berbicara dalam bahasa Inggris yang kosakata ini bahasa internasional, ini bare minimum orang untuk membaca, kamu ketawain. Bahasa Arab itu sampai dengan detik ini belum jadi lingua franca. Ngerti? Beda kasus. Pahami ilmu linguistik, oke? Nah, kamu pikir ini cara bacanya ini mitos, ini terus kamu bilang ini perayaan keluarga sekuler begini, ini kan begini-begini. Kamu baca tuh pelan-pelan, ini ada ininya. Kemudian kamu tadi mau baca Santa Claus, kamu bilang legendary figure, kamu baca di sini penjelasannya, baca legendary. Ini legendary figure bukan mitos. Figure ini bukan mitos. Ya. Tokoh legenda ini bukan berarti mitos. Kenapa? Ini adalah seorang kudus, santo, baca. His popular image is based on tradition associated with Saint Nicholas, a 4th century Christian saint. Ini ada sejarahnya, bukan ahistoris kayak lu punya Islam. Ngerti Islam? Nih, baca. Ini ada orangnya asli, Santo Nicholas, uskup, abad keempat. Nih, ya. Jadi bukan mitos umum. Makanya gue udah bilang lu punya tim API, itu ada tim cyber. Lu baca data tuh baca dari awal sampai selesai. Jangan malu-maluin Gus. Ngerti? Yang mitos itu, yang tadi mimpi belum dibahas itu. Mimpinya Asy'ari ketemu Muhammad, siapa yang klarifikasi? Nah kemudian, kamu pikir ini sejarahnya Maulid Nabi nih? Saya pakai dalil-dalil website kayak gini. Ini masalahnya website Islam loh, bukan website orang yang nulis Ustadz. Yang nulis Ustadz, bahkan ini di artikel Republika. Saya bingung, kamu mau menyelisihi saya, kamu bandingkan dengan data yang orang nggak jelas. Kamu pakai David Strauss, saya udah pakai footnote, nggak sembarangan, orang gila. Kamu tahu nggak? Nia Bakwan itu kasusnya, mohon maaf saya bawa-bawa nih. Dia ada terbitin buku sejarah perempuan pedagang gorengan. Apakah itu menjadi salah satu data ilmiah juga hanya karena ada bukunya? Enggak bisa begitu, wifi. Kamu kan sekolah. Nggak semua buku itu jadi data. Ngerti nggak sih? Ya, jadi harus ngerti. Ya, ini perayaan Maulid. Ini sudah jelas banyak yang bahas. Ini perayaan sesat. Ya, ini perayaan sesat nih. Ini dari Syiah dan segala macam. Kamu nggak lihat di sini, oke? Nih, ya. Tadi saya setel Kiai Haji Said Akil Siraj, kamu salahkan. Oke? Gimana ini footnote, masalah footnote? Oke. Jadi kalau saya boleh balik lagi bahas masalah ketuhanan ya, kita balikan lagi ya ke tema. Bahas masalah ketuhanan. Yesus Kristus itu Allah yang terus di copy paste oleh Islam. Kenapa? Kamu bilang katanya kalau Yesus bilang Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kenapa harus ada ekaristi? Justru itu, ekaristi itu bukan visual. Tadi saya sudah bilang, transubstansiasi. Justru melalui ekaristi orang dapat percaya Yesus, bukan visual. Malah membenarkan saya. Sudah ya? Ya, penutup. Nih. Oke. Nih, saya tunjukin ya websitenya ya. Britannica. Nih.
Oke, coba sampai terjemah yang ini nanti. Coba terjemah yang di bawah yang ini. Asal usul pasti penetapan tanggal 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Yesus tidak jelas. Perjanjian baru tidak memberikan petunjuk dalam hal ini. Nah, coba yang itu. Jangan yang di atas yang dibahas. Seolah-olah saya yang baca yang bawah gak di counter yang di bawah. Ketika saya mengatakan bahwa tanggal 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Yesus itu tidak jelas. Perjanjian baru sendiri tidak memberikan petunjuk dalam hal ini. Coba ini. Apakah berubah kalau jadi bahasa Inggris ini? Apakah berubah pemahamannya? Begitu. Kemudian kalau kita buka, ya, tadi sampean mengatakan Maulid Nabi ajaran sesat, tapi gak ada datanya. Coba di kitab ulama siapa gitu. Kalau memang di website itu diterangkan, di dalam kitab ulama siapa? Tunjukkan. Katanya harus data primer. Ketika website itu mengatakan dalam kitab Imam Ibnu Taimiyah misalnya, sampai tunjukkan primernya. Ada nggak kalau kata seperti itu? Gitu loh. Gitu ya, katanya harus data primer. Gimana sih? Nah, kemudian ini sampai coba buka di dalam Yeremia 10:3 nomor 34. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang oleh orang dari hutan dan dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Nah, jadi berhala itu adalah ada orang tukang kayu memperbagus kayunya menjadi sesuatu yang nantinya menjadi sesembahan. Ya, menjadi sesembahan. Kayak ini contohnya, orang Katolik ya, ada kegiatan begini. Ya, mencium patung Yesus. Jadi ini adalah sebuah kesia-siaan, kata Tuhan ini di dalam kitab Anda, menjadi sebuah kesia-siaan. Dan inilah yang berhala hakiki. Ini kegiatan ini, mencium patung Yesus di Jumat Agung. Kan begitu. Apakah ini yang disebut dengan Tuhan? Padahal ini adalah sebuah kesia-siaan. Ngapain? Begitu loh. Kalau Anda mau mengkanter Maulid Nabi, kitab tebal ini ya, ratusan halaman khusus membahas Maulid Nabi. Kapan kita akan bertemu, kita bahas Maulid Nabi, lalu Anda akan membahas beberapa kegiatan ibadah dalam Katolik. Kamu bahas Maulid Nabi ke saya akan membahas kegiatan di Katolik Anda. Kitab ini semuanya bahas Maulid Nabi, referensinya jelas dari hadis-hadis sahih dan ijma' para ulama. Begitu. Sehingga bukan website yang tulisannya, kan kata kamu harus ada referensinya tuh. Referensinya dari mana? Kan begitu. Tadi ketika mengatakan Maulid Nabi adalah ajaran sesat, mana referensinya? Dalam kitab apa? Kan nggak jelas. Kalau tadi dikatakan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ingat ya, rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah itu adalah konsep yang banyak diketahui oleh para ulama. Kenapa kok Ibnu Taimiyah kemudian dan orang-orang bawahnya ini ditolak oleh para ulama? Karena menghususkan makna dianggap tidak bisa bermakna rububiyah, rububiyah dianggap tidak bisa bermakna uluhiyah. Itulah yang ditolak, bukan uluhiyah rububiyahnya yang ditolak. Allah memang punya sifat uluhiyah, dia yang maha disembah. Uluhiyah artinya yang maha disembah. Rububiyah artinya Allah yaitu yang mengatur dunia. Gak ada umat Islam menolak, gak ada. Umat Islam semua setuju Allah yang maha mengatur, Allah yang disembah. Gitu loh. Tapi pemaknaannya ini yang dikritisi oleh para ulama, begitu. Bukan uluhiyah rububiyahnya. Gitu ya. Apalagi yang perlu saya tanggapi tadi? Yang belum? Sudah, itu saja ya. Ya, mungkin lain kali kita fokus kepada satu ajaran. Misalnya Anda kalau mau bahas Maulid Nabi, Anda gak apa-apa, nanti saya akan membahas ajaran dalam Katolik. Satu ajaran dengan satu ajaran, yaitu Maulid Nabi. Bisa kita ketemu kapan? Khusus Maulid Nabi.
Sudah selesai. Ini saya ingat loh perjanjian kita ini kan Anda suka bersilat lidah ya. Tadi perjanjiannya habis saya selesai. Tadi kita bagi dua waktu 5 menit untuk closing. Ini Anda malah kemana-mana. Oh, sampai setuju dengan itu. Kalau setuju ya monggo, sampai tanggapi dulu gak apa-apa. Nanti kita bagi dua kan bisa kan begitu. Oh, Islam inilah ciri-ciri orang munafik jika ia berkata. Saya kan nggak tahu Anda setuju apa tidak. Dibagi 2,5 dan saya ketika bertanya kepada Anda mau bisa nyebrang apa tidak, Anda belum jawab. Banyak alasan. Sudah banyak alasan. Lu gak apa-apa, tanggapi dulu 5 menit gak apa-apa. Saya sudah jawab iya. Ya, saya sudah jawab. Atau terus iya. saja sampai jam 1, ayo. Nggak mau, saya bukan pengangguran seperti Anda. Oke. Loh, emangnya saya pengangguran? Iya, Kamu masih mahasiswa sok-sokan. Berapa gaji kamu sebulan? Sudah selesai saya berbicara. Iya, berapa gaji kamu sebulan? Mau nunjukin sama-sama gaji berapa? Anda diam. Anda diam. Lah, Ya itu. dia enak aja bilang pengangguran. Saya bisnis, bro. Enak masih mahasiswa sok-sokan. Kualitas Anda, ya kan, pamer harta, jangan begitu. Ya enggak, kamu sendiri yang bilang gitu loh. Kamu menjustifikasi saya pengangguran. Tebar jaring di Padahal pinggir kamu jalan. masih bocil. Tebar jaring di pinggir jalan untuk Gitu membangun loh. masjid. Malu. Ya kan, ketika dibalikkan panas kan, Enggak, Dia itu sendiri waktu kan saya. yang membilang saya pengangguran katanya. Waktu saya. Oke, lanjut. Nah kan panas. Panas gitu. Kenapa saya bilang menganggur? Wajar. Saya sudah bilang dari tadi saya nggak bisa jam 1. Saya nggak bisa jam 1. Saya juga menghargai Anda. Harusnya Anda mikir pakai otak. Ini waktu puasa loh. Kurang baik apa saya? Walaupun Anda nggak minta dihargai. Ya kan? Orang ini. Aneh. Ya saya bilang, Anda bilang saya bocil, boleh, pemikiran saya lebih dewasa daripada Anda. Ngerti? Iya, silakan ketawa. Nah, ini waktu saya sudah diambil sama dia 1 menit, tapi nggak apa-apa ya, biarkan saja. Ya, memang mereka seperti itu. Kita lihat dalam Yeremia 10 ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan apa? Di situ mengenai berhala. Mengenai berhala, kamu paham nggak berhala artinya apa? Disembah, diyakini sebagai perwujudan Tuhan di muka bumi. Apa itu? Hajar Aswad. Barang siapa menciumnya, barang siapa menyalaminya, ia sedang mengusap, menghapus dosanya. Jangan bahas ke situ, udah basi. Gue males banget bahas Hajar Aswad. Udah sering dibahas kan? Males. Berulang-ulang, repetitif. Ngerti? Itu baru berhala. Orang, sekali lagi saya sudah bilang wifi, ada nggak datang? Orang Kristen, itu sujud nyembah ke pohon Natal, ada nggak? Ada nggak? Jangan lu tuh tampilin video orang cium patung Yesus, itu penghormatan, simbolisasi. Ngerti? Itu bukan sakramen. Kamu nggak ngerti perbedaan antara sakramen dan hanya simbol. Memang pada saat COVID menurut kamu ada orang Katolik cium patung Yesus, salibnya? Enggak, saya yang menyaksikan sendiri. Kami hanya menunduk di salib Yesus dan tidak ada orang Katolik yang mencium patung Yesus, dosanya dibersihkan, tidak ada. Nih yang bocil-bocil kayak gini pemikirannya lebih dewasa daripada kamu. Ngerti? Nih, kalau mau cium kayak gitu, kamu mau mancing emosi saya, nggak bisa, wifi. Berarti bilang saya mantan Islam nih. Ini cium apa nih? Ini cium apa? Islam. Anda saksikan ini adalah jamaah Sholawat Jaljalut Indonesia yang sedang mencium rambut Nabi Muhammad yang dibawa Syekh Ibrahim bin Muhammad Nih rambut Nabi. 8 Syekh Abdul Qadir Tuh. Jalani dari Lebanon. Jamaah Sholawat Jaljalut Indonesia diberi kesempatan untuk mencium rambut Nabi Muhammad secara bergantian saat acara sholawat diadakan. Nih, mau lagi. Nih. Nih. Hah? Nggak ada. Orang Katolik nggak ada dibodoh-bodohi. Semuanya ada. Scientific explanation. Itu ada nggak scientific explanation, saya tanya sama kamu? Ada nggak scientific explanationnya rambut Nabi? Pernah nggak? Nggak semua orang Islam menerima loh masalahnya. Kalau kamu sama tanya sama orang Katolik, ada relik-relik. Relik-relik itu semua orang Katolik tahu semuanya scientific explanation. Bahkan teman-teman kita yang Protestan, teman-teman kita yang Ortodoks sepakat dengan adanya relik. Islam nggak pernah. Jangan berani bahas ke situ ya. Relik itu adalah urusan kami Kristen yang kamu kopas. Ingat ya. Jangan cium-cium patung ini, cium rambut Nabi, nggak mau dibahas. Ngerti? Oke. Kemudian terakhir ya, saya bilang sama kamu ya, berkaitan masalah maulid. Itu kitab kapan? Gak dijawab. Ada tahun berapa? Ada tahun berapa kitab yang katanya setebel-tebel halaman itu bahas hadis-hadis sohi? Gue penasaran hadis sohinya apa? Jangan-jangan laulaka mahalaktul aflak. Ya. Jangan-jangan aku diciptakan antara Adam, pada saat Adam antara ruh dan jasadnya itu. Jangan-jangan itu.
Yang jelas, jangan bias, makanya jangan ketawa-tawa kalau mau nunjukin sekalian, nyebur sekalian, jangan sosokan, ya. Masalah maulid, masalahnya kenapa? Bahkan kiai yang lebih daripada kamu, sekelas Said Akil Siraj saja mengakui, bingung dari tadi disalahin nyetel video. Said Akil Siraj itu kiai loh, profesor loh, kamu merasa lebih sombong daripada dia. Ilmumu sebesar apa? Iya ketawa-tawa, tunjukkan aja kredibilitasnya, jelasin, oke? Ya, jadi paham ya. Ini berarti abis ini penutup. Saya sudah bilang dari tadi penutup. Oke, dibagi 2 5 menit ya. Ini boleh nyebrang apa tidak? Dalam ranah dialektika, diskusi antara orang-orang akademis seperti apa ya silahkan Anda lakukan aja. Loh, nggak usah seperti itu. Kita kesepakatan aja. Boleh nyebrang apa enggak? Menurut Anda dalam diskusi apa yang dibicarakan itu wah ini cuma nanya boleh nyebrang apa enggak, kalau boleh saya pakai, kalau enggak ya sudah saya pakai begitu loh. Kalau Anda memang bisa. Kok kemana-mana sih jawabannya? Bukan, dengerin. Penutup itu kesimpulan loh, conclusion loh. Kesimpulan itu apa yang Anda bicarakan. Iya, ketika saya menyimpulkan dari ajaran Anda lalu menjadi ajaran saya atau tidak boleh khusus ajaran saya gitu loh. Terserah apa yang Anda bicarakan. Anda berasa bicara apa saja. Loh enggak, kalau saya tidak nyebrang, Anda nyebrang. Makanya butuh kesepakatan dulu. Anda ngerti nggak? Yang namanya kesimpulan itu adalah tarikan, poin atas apa yang Anda sampaikan. Kenapa tanya sama saya? Yang ngomong anak ini heran saya. Nggak seribet ini saya biasanya diskusi ini. Kamu ngerti closing boleh statement? Boleh nyebrang apa enggak? Boleh membahas agama lain apa enggak? Kamu ngerti closing statement nggak? Summarize, kesimpulan. Itu bukan poin saya. Itu poin kamu. Jangan kita kesepakatan aja, santai aja, Sep. Kesepakatan. Kalau boleh nyebrang, maka saya akan menutup ya pembicaraan saya juga mengaitkan dengan akidah Anda dari perdiskusian yang dari tadi gitu loh. Kalau nggak boleh, saya fokus Islam, kan enak kan? Ngerti bahasa Indonesia yang baik dan benar kan? Kesimpulan, sudah titik. Silakan. Apa orang ini? Ya sudahlah. Aduh, parah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini teman-teman ya, biasanya kalau saya diskusi itu kan enak kan, saya nanya boleh nyebrang apa enggak. Edis biasanya jawab nggak boleh, oke. Rudy Yohanes bilang nggak boleh, oke. Kan enak kan gitu loh. Jangan menggunakan kata-kata yang ribet lagi gitu loh. Jadi kesimpulan saya pada malam hari ini bahwa konsep ketuhanan ini sebenarnya perbincangan saya dengan Mas Joseph ini sepertinya harus ada part kedua nanti ini. Sehingga nanti aturan di setiap sesi ya hanya boleh maksimal 2 pertanyaan begitu, biar terjawab beneran. Kalau kamu tadi merasa saya tidak menjawab, saya pun merasa tidak dijawab oleh Anda. Kan sama banyak pertanyaan saya nggak dijawab. Jadi kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya adalah madhab Asy'ari Maturidi, saya adalah Asy'ariyah. Secara fikih saya mengikuti 4 madhab. Secara akidah saya mengikuti Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi, Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili dan lain sebagainya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa konsep ketuhanan di dalam Islam, Allah itu yang pertama Esa, Ahad. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya dalam keadaan ridha di akhirat, maka jangan pernah mensyirikan dia dari apapun. Sehingga di dalam kitab As-Sawi, hasyiah dari tafsir Jalalain, maksud kita mengesahkan Allah dalam hal mukhalafatul hawadisi, Allah itu suci dari jenis apapun. Allah suci dari mumatsalah seperti apapun, dan Allah suci seperti musyabahah menyerupai apapun. Sehingga konsep di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala ahad dan memiliki sifat mukhalafatul hawadisi, dan dia adalah qiyamuhu binafsihi, tidak butuh apapun dan setiap apapun yang membutuhkan dia. Sekian. Yuk. Closing statement dari saya. Diskusi kita pada hari ini adalah konsep ketuhanan, tetapi saya tidak menarik kesimpulan apapun dari pihak Islam menjelaskan tentang konsep ketuhanannya secara absolut dan mutlak. Berbeda dengan segi pandang kekristenan, khususnya dalam perspektif gereja Katolik, kita menganggap Yesus Kristus sebagai putra Allah yang datang ke dunia, firman Allah menjadi manusia. Yang juga saya singgung pada saat
Hari penghakiman dia akan datang untuk kedua kalinya. Seperti saya singgungkan dalam surah Al-Baqarah ayat 210 dan surah Al-Fajr ayat 21 sampai dengan 22. Yang sudah saya 3 kali re-announce. Saya coba singgung, saya coba untuk Gus Wafi ini apakah berani untuk bahas Itu ternyata nyebrang, guys. Ketika itu dibahas, terus-terusan mengenai penghakiman, lari kemana? Ke Natal, lari ke pohon, lari ke berhala, lari ke cium patung Yesus, lari ke sini ke sana, ya. Itulah yang kemudian membuat saya tidak dapat menarik kesimpulan apapun tentang ketuhanan Islam. Kalau Anda membahas tentang Allah yang satu, Yakobus 2 ayat 19, Rasul Yakobus pernah katakan, engkau percaya hanya satu Allah saja itu baik, namun setan pun gemetar akan hal itu. Jadi kita tidak hanya beriman Allah itu satu. Alkitab mengatakan Allah itu Esa. 1 Timotius 2 ayat 5 Rasul Paulus mengatakan Allah itu Esa. 1 Korintus 8 ayat 6 Rasul Paulus menekankan hanya ada satu Allah dan satu Tuhan. Yesus pun menegaskan hanya ada Allah yang Esa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bismil Ab wal Ibn Waruhil Kudus Alilahi Wahid. Allah yang Esa, Allah yang Wahid. Ketika Anda berbicara mengenai eksistensi Allah dalam Islam, Anda sudah terbatasi dengan sifat-sifat yang tadi telah dikemukakan oleh seorang yang mengaku Gus ini. Bagaimana di dalam Islam dibatasi Allah itu tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak begini, tidak begini, mustahil begini, mustahil begini. Ketika Allah Maha mengetahui akan kontradiksi ketika dia disepadankan dengan kalimat mustahil. Karena di dalam Tuhan kita percaya dalam firman Alkitab mengatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing impossible with God. Ketika Islam menyatakan Allah Maha segala sesuatu, tetapi di dalam Islam juga dibatasi dengan sifat-sifat, tetapi sifat mustahil, sifat wajib, itu jadi kelicikannya ini. Jadi ketika berbicara dalam ranah dialektika, sebagai penutup poin saya adalah teman-teman bisa menilai mana pihak yang menghargai lawan berbicara, bahkan di detik-detik terakhir lawan berbicaranya sedang berbicara. Ternyata Ada di mana poin saya mendengarkan sampai dengan selesai, ada di mana seorang yang mengaku Gus, yang berlatar belakang pribadinya kerangnya sampai dengan selesai. Pribadi terus dari awal bocil ini. Bagaimana kita berbicara mengenai dialektika ini? Apakah saya akan berlanjut terus terang sama Gus ini? Ternyata saya tidak mampu melawan ketidakwarasan. Aduh. Terima kasih. Apa ini kok emosi? Tuhan Yesus memberkati. Malah emosi nyerang pribadi dia. Alah, Jeb, saya kira kamu bisa santai, Zep. Ya nggak bisa lah sama orang seperti kamu. Kamu aja orang lagi berbicara. Saya sama Edi santai, sama Rudi Yohanes santai. Jangan samakan, udah jangan ngomong. Saya nggak nyamain kamu sama. Apa ini nyerang pribadi terus dari ya, tadi? Masa kayak gitu? Kamu Katanya pribadi kamu juga sama kok dari tadi. Agama kasih gimana sih? Ya sudah, kasih itu tegas. Masa kalimatnya kalimat kayak gitu? Yang menyakitkan kok, katanya. Menyakitkan kok, tidak ada urusan. Laporkan. Laporkan aja. Emosi dia, guys. Laporkan. Ya emosi wajar sih. Sudahlah, Sep. Kasihan saya, Sep. Tertawa bahagia. Ya, sudah. Ya, Sep. Orang yang asal jeplak gak tahu emosi itu apa ya. Memangnya saya batu aja. Lawan anak di bawah umur gini memang, guys. Ya nggak apa-apa. Udah tertawa. Ya sudah, Sep. Ya sudah, saya tidur. Katanya bukan pengangguran, tidur. Iya, makanya. Saya bukan kerja besok kerja. Iyalah, iya. Makanya bantu masjid ya, bantu bangun masjid ya. Kabur lah. Bantu bangun. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi Edis dengan Rashid. Suasana diskusi kali ini sangat kurang terarah, di mana kedua pihak hampir selalu berbicara bersamaan tanpa memberi kesempatan untuk saling mendengarkan dengan baik. Hal ini jelas membuat komunikasi menjadi kacau, membingungkan, dan sulit untuk diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Ketika kedua belah pihak tidak memberi ruang untuk berbicara secara bergantian, maka pembahasan menjadi sangat terburu-buru dan tidak ada ruang untuk penjelasan yang lebih mendalam. Ini tentu saja menghambat tercapainya pemahaman yang jelas dan mengarah pada kesalahpahaman yang semakin besar. Lebih lanjut, jika diskusi terus berlangsung seperti ini, sangat mungkin bahwa tujuan dari diskusi tersebut
baik itu untuk mencapai kesepakatan atau sekedar memahami pandangan satu sama lain, tidak akan tercapai. Oleh karena itu, sangat penting agar setiap pihak diberi kesempatan untuk berbicara dengan suara yang jelas dan penuh perhatian, serta menjaga fokus pada satu topik pada waktu tertentu. Dengan cara ini, diskusi dapat berjalan lebih produktif, lebih terarah, dan pastinya menghasilkan solusi atau pemahaman yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.